Oke, kita mulai pada video ketiga. Video ketiga ini kita akan bahas ya, akan bahas tiga bagian dari program AlphaSoft ini, yaitu yang berkaitan dengan data sales dan staff, data pembelian sama barang return ya. Jadi tiga data ini. Oke, yang pertama sales dan staff ya. Caranya kita tinggal klik menu tersebut. Kita masukkan data staffnya, kita klik tambah. Ini misalkan nama salesnya atau staffnya. Jadi kan tujuannya menu ini, tujuannya adalah begini. Terkadang program ini kan dipakai oleh toko-toko yang sudah besar ya, yang bisa menjadi distributor ya. Gimana toko-toko itu dia memiliki sales. Sales ini akan terjun ke lapangan sesuai dengan wilayah-wilayah yang mereka targetkan ya gitu ya. Jadi nanti tujuannya ada sales ini, targetnya wilayah ini, dia harus promosi dan lain sebagainya supaya sales nanti di rekapan akhirnya itu bisa kita kasih reward dan lain sebagainya. Misalkan sales A dia per bulannya dia dapat 100 juta, sales B dia dapat 200 juta seperti itu ya. Oke, kita input data salesnya. Misalkan nama salesnya Anthony Anggrawan misal. Oke, jenis kelamin laki-laki. Alamatnya misalkan Jalan Negara Kota Mataram misalnya. Mataram nomor 123 misalnya. Oke, nomor kontak ya, kita masukkan 0 ya, lalu kita masukkan email seperti itu ya. Kita simpan datanya. Setelah data berhasil tersimpan, misalkan kita mau mengoreksi data tersebut, kita mau mengedit, mengubah ya. Jadi kita bisa pilih datanya, kita klik kanan gitu kan. Ini kita ganti nama. Oke. Kita masukkan nomor teleponnya 087 865 123 432. Oke. Emailnya misalkan an@gmail.com misalnya. Nah, seperti itu ya. Ini kita ubah data. Nanti kalau datanya banyak tinggal dicari aja, masukkan nama salesnya yaitu An misal. Atau kita masukkan alamatnya, misalnya alamatnya Mataram. Mataram. Atau alamatnya Bima gitu kan ya. Oke. Ya, di sini tinggal masukkan nama sales saja ya, nggak usah yang lain ya. Oke, ini masukkan nama sales. Eh, Sales. Oke, cukup masukkan nama sales. Selanjutnya, data sales sudah selesai ya. Kita masuk di data pembelian ya. Jadi pembelian ini kita order barang, yaitu dari toko kita. Kita order barang dari distributor atau dari supplier. Oke, jadi kita klik pembelian. Kita tambah data pembelian. Nah, seperti ini. Oke. Kita ada faktur ya. Kita ada faktur dari supplier. Misalkan kita order barang dari toko Berkah Bersama ya. Jadi barangnya itu ada 3 item barang. Di sini kan kalau saya menggunakan barcode, kita tinggal klik centang barcode ya. Nanti barcode barangnya tinggal kita scan ya. Berhubung saya tidak menggunakan barcode, jadi centangan barcode-nya itu harus dihilangkan ya. Jadi di sini harus tekan enter ya. Lalu saya pilih tadi nama barangnya mie sedap misal.
Nih. Nah, ini kan stoknya 100, terus saya order 100 lagi ya. Saya order 100. Jadi untuk ordernya itu misalkan banyak nih. Kita bisa tekan F12. F12 apabila pembelian barang dengan item yang sama tapi kuantitinya lebih dari satu. Kalau saya oke, itu kan logikanya kuantitinya cuma satu kan. Tetapi nanti kalau kita mau ubah, oh dia kuantitinya 100, nanti tinggal klik dua kali, kita masukkan 100 ya, lalu kita klik lagi supaya subtotalnya berubah. Nah seperti ini ya. Oke, itu cara pertama ya. Cara kedua misal, ya, cara kedua misal, saya pilih barang, ya, saya pilih barang. Lalu kita tekan F12. Nah, saya masukkan jumlah yang dibeli, misalnya 100. Saya enter, lalu saya oke. Nah, sama kan dia masuk 100, seperti itu ya. Lalu kita pilih barang yang lain ya. Misalnya saya barangnya itu adalah kerincingan pohon. Ya, ini mainan ya, mainan kerincingan pohon saya pilih. Saya tekan F12 lagi. Saya masukkan jumlah yang kita order itu 50. Enter ya. Terus saya oke. Nah, ini udah masuk ya. Kalau udah selesai, tinggal kita klik simpan. Seperti itu. Oke. Nanti bagaimana kasusnya misal saya beli barang ya, beli barang, tapi barang ini kan saya nggak bayar sepenuhnya. Ini kan total belanjanya adalah ya, ini total belanjanya adalah 525.000 ya total belanjanya. Jadi kita simpan dulu. Ini total belanjanya ini. Oke, maksudnya total belanja kita ya. Oke. Nah, jadi di toko berkah bersama kita order barang. Kita order barangnya itu dua, yaitu mie sedap sama kerincingan pohon. Nah, jumlah total order kita ini kan barangnya itu adalah 150 barang ya. Dan total belanjaannya ini adalah 525.000. Nah, sekarang bayarnya itu saya tidak bayar penuh. Anggaplah saya bayarnya 300.000 ya. Jadi nanti tinggal kita klik kanan di bagian nama tokonya ya. Ini salah satu kita pilih ya. Bisa atas atau bawah. Ini saya lihat total pembelian saya. Nah, di sini ini akan muncul. Nah, kita mau bayar berapa ya? Oh, kita mau bayar 300.000 misal. Nah, seperti ini. Ini tinggal tekan enter. Pembayaran berhasil dilakukan ya. Jadi toko kita dia punya utang di toko berkah bersama itu ya sebesar 225.000. Yang sudah terbayar itu 300.000. Total belanjaan kita adalah 525.000 seperti itu ya. Oke, sampai sini paham? Nanti kalau nggak paham bisa komen ya, bisa chat di WA ya. Oke, sudah, ya udah bayar logikanya kan? Itu kita mau order barang ya. Oke. Oke. Nah, nanti ketika kita mau melakukan pencarian data, misalnya mie sedap itu kan. Nah, secara otomatis ya, transaksi yang dilakukan secara bersamaan itu hanya menampilkan satu rekor ya, atau satu baris data ya. Nanti kalau mau menampilkan semua, nanti tinggal klik refresh saja gitu kan. Oke, itu untuk pembeliannya. Dan kita bisa lihat di stoknya ya. Sekarang kita lihat barang. Tadi kan mie sedap awalnya itu kan 50 ya. Awalnya itu 100. Setelah itu kan kita order 100 tadi, makanya stoknya udah berubah sekarang. Stoknya jadi 200 ya. Begitupun dengan kerincingan pohon tadi itu 800
920-an kalau nggak salah tadi ya. Nah sekarang jadi 874 ya. Jadi berubah dia ya. Jadi stoknya akan akan bertambah ketika kita melakukan order, dan stoknya juga nanti akan berkurang ketika kita melakukan penjualan seperti itu. Oke, kita lanjut pada barang retun ya. Jadi barang retun ini yaitu barangnya rusak ya. Rusaknya itu baik posisinya sebelum barang masuk ke toko kita atau bisa di jalan, atau rusaknya di tangan kita sebelum kita melakukan penjualan. Tetapi ada juga retunnya itu dari tangan konsumen kita. Jadi barang udah bagus di sini, terus kita jual ke pelanggan. Nah di pelanggan itu ada masalah, lalu dikembalikan ke kita, itu juga retun, tapi itu retun penjualan ya. Jadi jenis retunnya ada dua, retun penjualan dan retun pembelian. Misal kasusnya sekarang adalah retun pembelian ya. Nah ini saya pilih pembelian, keterangan retun misalnya cacat, kena air misal. Lalu saya pilih barang apa yang rusak itu gitu kan. Oh mie sedap gitu kan. Ada berapa dia dari totalnya itu. Oh ini rusaknya ada 5 ya. Sama kita tekan F12, kita masukkan 5 yang rusak ya. Lalu kita oke gitu kan. Nah, dia masuk jumlah retun ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa diklik di sini ya. Mau nggak mau harus tekan F12 untuk masukkan jumlah yang rusak gitu kan. Ini di pembeliannya ya. Lalu saya simpan data ini. Saya simpan yang rusak ini. Secara otomatis di data mie sedap ya. Kita lihat mie sedap ya. Secara otomatis di mie sedap itu akan ada informasi jumlah retun ya. Ini ada informasinya, jumlah retunnya 5 gitu kan ya, otomatis dia ada. Kalau saya ingin kasih warna tertentu pada retun itu, tinggal saya centang retun, saya refresh data gitu kan ya. Misalnya ini ya, mie sedap. Nah ya, seperti itu ya. Jadi secara otomatis dia warna ungu ya. Ini ada keterangannya jumlah retun seperti itu ya. Mie sedap, nah, seperti itu. Ini ada keterangannya 5 barang retun gitu. Oke seperti itu. Oke, jadi kita harus centang ya. Seperti itu barang retunnya. Berarti nanti kalau kita barangnya nggak jadi rusak, nanti kan tinggal kita atur lagi ya, atur lagi misalnya di sini pilih data ya. Nah kita kembalikan dia, kita kembalikan. Ini yang returnnya 5, otomatis nanti berubah di sini 200 kan. Ini jumlah returnnya nanti 0 ya, kita bisa masukkan 0 gitu kan ya. Di sini masuknya 200 seperti itu. Dan returnnya udah nggak ada ya, tinggal dihapus saja. Nah seperti itu. Itu kalau yang berkaitan dengan barang retun ya. Kalau misalnya udah dikembalikan ya. Oke, untuk video ketiga cukup sampai barang retun. Nah yang video keempat ini saya bahas 2 aja nanti penjualan, yaitu batal penjualan ya. Karena di penjualan ini panjang sekali nanti pembahasannya ya. Mungkin bisa jadi 2 video, tapi kita lihat dulu nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.